Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Wakiman SSI dalam Matematika Mudah dan Sederhana. Untuk kali ini kita akan membicarakan tentang luas daerah integral. Integral tentu dapat digunakan untuk menentukan luas daerah di antara kurva-kurva. Coba perhatikan kurva berikut ini, ada fx, ada gx, kemudian diberi batas X sama dengan A, garis vertikal ini, kemudian X sama dengan B, garis vertikal juga. Ya, daerah di antara dua kurva dan dua garis vertikal tersebut diarsir, dan inilah yang kita maksud dengan luas daerah integral. Nah, kita bisa tentukan luas daerah seperti ini dengan menggunakan integral tentu. Kita tidak bisa menggunakan rumus-rumus yang sudah kita kenal, seperti rumus persegi panjang, trapesium, jajar genjang, karena daerah di sini itu dibatasi oleh kurva-kurva lengkung yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Nah, bagaimana teknik untuk menentukan luas daerah itu, yaitu dengan menggunakan integral tentu, di mana batas-batas bawah dan batas atas itu sebenarnya mengambil dari batas kiri dari luas daerah integral itu, ya, ini sebagai batas bawah dari integral tentu. Kemudian batas atas dari integral tentu itu tidak lain adalah batas paling kanan dari luas daerah integral itu. Kemudian ada fx dan gx itu tidak lain adalah batas paling atas dari luas daerah integral. Kemudian gx-nya ini tidak lain adalah batas paling bawah dari daerah integral. Sehingga nanti kalau kita ingin menentukan luas daerah, maka Anda harus tetapkan dulu batas paling kiri, batas paling kanan, batas paling atas, batas paling bawah. Masukkan ke dalam integral tentu ini ya, sebagai batas bawah integral, batas atas integral, kemudian pengurangan antara fx dan gx. Kita ambil contoh yang pertama. Perhatikan kita punya persamaan fungsi linear ya, grafiknya seperti ini berupa garis lurus, kemudian dibatasi dengan garis-garis vertikal X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Inilah yang disebut dengan luas daerah integral. Ternyata berbentuk trapesium. Ya, sekarang kita akan menentukan luasnya dengan menggunakan integral tentu. Coba perhatikan angka 1, batas bawah dari integral tentu itu tidak lain adalah batas paling kiri dari daerah integral. Kemudian angka 4 itu sebagai batas atas dari integral tentu tidak lain adalah batas paling kanan dari daerah integral itu. Kemudian batas paling atas dari daerah itu ini tidak lain adalah fx yang tadi kita kenal itu ya, diletakkan di depan kemudian dikurangi dengan batas paling bawah. Batas paling bawahnya karena ini adalah suku x berarti ini nilainya 0. Nah, pengurangan dari x plus 2 dikurangi 0 tentu saja ini tidak mempengaruhi karena ini dikurangi dengan 0. Jadi hasilnya tetap x ditambah 2. Sehingga integralnya kemudian menjadi setengah x kuadrat, yaitu integralnya ya pangkat ditambah 1 menjadi 2, kemudian koefisiennya 1 dibagi dengan pangkat tadi, dibagi 2, ditambah dengan integralnya 2 itu adalah 2x, batasnya dari 1 sampai 4. Kemudian kalau angka 4 itu dimasukkan ke sini, maka hasilnya menjadi setengah kali 4 kuadrat ditambah 2 kali 4. Kemudian kalau angka 1 yang dimasukkan ke sini, hasilnya setengah kali 1 kuadrat ya, ditambah 2 kali 1. Kemudian kita hitung, setengah dikalikan 16, jangan salah hitungnya, setengah dikalikan 16 sehingga jadi 8, 2 kali 4. Setengah dikalikan 1 sama dengan setengah, dan 2 kali 1, 2. Nah, kita lanjutkan, 8 tambah 8 itu 16, setengah ditambah 2 itu 2 setengah. 16 dikurangi 2 setengah tidak lain adalah 13 setengah. Oke. Nah, karena ini berbentuk trapesium, tentu saja ini bisa dihitung juga dengan menggunakan rumus luas trapesium.
Rumus luas trapesium itu adalah D1 ditambah D2 itu tidak lain adalah, ya, D1 itu dan D2 adalah sisi-sisi sejajar itu, ya. D1 itu tidak lain adalah YA, artinya panjang daerah yang ini, panjang garis yang ini. Kalau angka 1 dimasukkan ke dalam persamaan ini, Y ditambah 1 ditambah 2 berarti Y sama dengan 3. Ini. Kalau 4 yang dimasukkan ke sini itu sebagai panjang atau tingginya ini, ya. 4 dimasukkan ke sini berarti Y sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi D1-nya 3, ini panjangnya 3, D2-nya yang ini panjangnya 6. T-nya tinggi itu adalah jarak antara dua garis sejajar tadi. Ya, antara 1 dan 3 itu tentu saja jaraknya adalah 3. Kurangi saja 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, angka-angkanya sudah dapat ya, D1, D2, dan T. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. 3 ditambah 6 dibagi 2 kali 3. Sama dengan 9/2 kali 3. Nah, ini kalau dihitung, 9 kali 3 itu 27 dibagi 2. 27 dibagi 2 sama dengan 13,5. Sama seperti yang kita hitung menggunakan luas daerah integral tersebut. Oke, nomor 2. Coba perhatikan ini. Sekarang kurvanya kurva dari fungsi kuadrat. Ya. Kurva fungsi kuadrat tersebut itu memiliki titik potong dengan sumbu X, yaitu di angka 0 dan angka 4. Nah, inilah daerah yang diarsir dan akan kita tentukan berapa luasnya ini. Berapa luasnya ini. Kita gunakan integral tentu, ya. Batas paling kiri adalah 0. Di sini menjadi batas bawah dari kurva atau dari integral tentu. Kemudian batas paling kanan dari, ya, daerah paling kanan dari daerah integral itu adalah angka 4 ini. Itu sebagai batas atas dari integral tentu ini. Kemudian batas paling atas itu tidak lain 0, karena batas teratasnya adalah sumbu E. Kemudian batas paling bawah adalah kurva itu sendiri. Ya, ini batas paling bawah. Jadi batas paling kirinya itu ini 0, batas paling kanannya itu 4, batas atasnya tadi sumbu X jadi 0, batas bawahnya adalah kurva ini. Nah, sekarang kita hitung. Ini kalau kita sederhanakan, hasilnya menjadi integral dari 0 sampai 4 minus E kuadrat, ya, 0 minus E kuadrat, kemudian plus 4X. Plus itu dari min ini. Ya. Nah, inilah yang harus kita integralkan, hasilnya menjadi, ini diintegralkan jadi sepertiga X pangkat 3, ada tanda minus di sini. Ya. Pangkatnya ditambah 1, kalau tadi 2 menjadi 3, kemudian koefisiennya ya 1 dibagi 3. Karena tadi ada koefisien itu berarti angka 1. Kemudian ditambah dengan 4X itu, kalau diintegralkan, X-nya di pangkatnya ditambah 1, jadi pangkat 2. Ya. Kemudian 4 itu ya dibagi dengan pangkat yang baru, dibagi 2, sehingga sama dengan 2. Nah, kemudian kalau angka 4 dimasukkan dan angka 0 dimasukkan, angka 4 masuk, dikurangi angka 0 yang masuk. Kalau angka 4 dimasukkan ke X di sini, berarti menjadi sepertiga kali 4 pangkat 3 ditambah 2 kali 4 kuadrat. Apabila 0 yang masuk, maka hasilnya menjadi sepertiga kali 0 pangkat 3 ditambah 2 kali 0 kuadrat. Nah, operasi di sini tentu saja menghasilkan angka 0 ya, yang belakang ini. Sedangkan yang di depan ini, kita hitung dulu. 4 pangkat 3, jangan lupa dihitung dulu pangkatnya, baru kemudian dikalikan dengan pecahan di depannya tadi ya. 64 dikalikan sepertiga, yaitu 64/3. 2 kali 16. Anda jangan salah dengan 2 kali 4 baru dikuadratkan, jangan ya. Dikuadratkan dulu jadi 16, baru dikalikan 2 sama dengan 32. Sedangkan yang belakang itu tentu saja 0 karena operasi dengan 0. Nah, ini hasilnya jadi 21/3 ditambah 32. Nah, ini kalau secara aljabar, ini ngitungnya bagaimana? Ya, ini ditaruh di depan saja nggak masalah ini. Ya. Boleh ditaruh di depan seperti ini. 32 dikurangi 21/3.
Hasilnya 10, 2/3. Oke, contoh ketiga. Fungsi kuadrat tadi. Ya. Ini titik potongnya dengan sumbu X itu ada di X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Kemudian kita punya satu garis lagi, yaitu garis lurus ya. Garis linier, yaitu Y sama dengan min X, min 3. Nah, ini kalau ya ini titik potongnya dengan sumbu Y dan sumbu X, ini min 3 dan min 3. Kalau ini kita arsir, maka jadilah luas daerah integral yang kita hitung dengan menggunakan integral tentu tadi. Ya. Cuma ini batas paling kiri itu tidak diketahui, bukan 0 ya, karena paling kirinya ini dari daerah yang diarsir itu. Kemudian batas paling kanannya B ini juga belum kita ketahui juga ini. Ya, bukan angka 1 juga, karena batas paling kanan itu ini. Batas paling kirinya belum tahu, batas paling kanan belum tahu. Nah, batas kiri dan batas kanan daerah yang terarsir tersebut harus dicari lebih dahulu. Nah, bagaimana teknik untuk mencari titik potong kurva ini untuk kita masukkan ke dalam integral tentu. Nah, karena ini merupakan titik potong dari Y sama dengan X dikurangi X kuadrat dan Y sama dengan min X min 3 dan ini sama-sama Y, maka kita samakan, kita padankan. Min X dikurangi 3 ini sama dengan X dikurangi X kuadrat. Harus sama, karena ini titik bersekutu ini ya. Titik milik dari fungsi kuadrat dan milik dari garis. Maka min X min 3, yaitu garis itu, nanti harus sama. Betul, harus bersekutu ya, X dengan X kuadrat ini. Nah, kemudian ini kita manipulasi aljabarnya ya. Ini kita bawa ke sebelah kiri menjadi plus X kuadrat. Ini minus X ya. Ini yang X tadi kita bawa ke kiri jadi minus. Ini tidak dibawa ke kanan ya, ini tetap di sebelah kiri, di ruas sebelah kiri. Ini batasnya tanda sama dengan ini. Kemudian sebelah kanannya habis itu 0. Kemudian kalau ini digabung menjadi min 2x ya, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kalau ada persamaan kuadrat sama dengan 0, maka langkah selanjutnya adalah pemfaktoran. Difaktorkan hasilnya menjadi x ditambah 1 dan x min 3. Ingat, X kali X jadi X kuadrat, 1 kali min 3 min 3. Kemudian yang tengah itu hasilnya dari ini. Ya, 1 kali X itu 1X dengan X kali min 3 itu min 3X. Kalau digabung jadi ini. Ini sudah kita pelajari dulu pada saat membahas persamaan kuadrat. Ya. Sehingga kita peroleh X sama dengan min 1. Ya. Agar X ditambah 1, 0, maka jelas X sama dengan minus 1. Agar min 1 tambah 1, 0. Kemudian X min 3, supaya jadi 0, maka jelas X-nya sama dengan 3. Nah, kita sudah memperoleh dua batas. X-nya sama dengan min 1 dan X-nya sama dengan 3. Jadilah X yang paling kiri ini adalah min 1 dan X yang paling kanan, yang B ini, tidak lain adalah 3. Nah, inilah batas-batas yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung integral tertentu. Mari kita gunakan A sama dengan min 1, B sama dengan 3. Di sini. Ya, A-nya min 1, B-nya sama dengan 3. Batas paling atas adalah X min X kuadrat, ini batas paling atas. Kemudian batas paling bawah ini, yaitu min X min 3. Nah, ini kemudian dirapikan begitu. Min X kuadrat, ini. Terus kemudian ada X dikurangi min X, ini yang bagian X. Kemudian yang bagian konstantanya, ya hanya min 3 ini ya. Tapi di depan kurung itu ada tanda minus. Sehingga ini terpengaruh. Minus, minus. Sehingga menjadi plus 3. Nah, inilah yang akan kita integralkan. Hasilnya menjadi integralnya dari min X pangkat 2 adalah sepertiga X pangkat 3. Jadi pangkat ditambah 1, kemudian koefisiennya dibagi dengan pangkat baru tadi ya, dibagi dengan pangkat 3. Jadi min sepertiga X pangkat 3. Kemudian yang 2X ini pangkatnya ditambah 1, jadi X tadinya pangkat 1, sekarang menjadi pangkat 2. Koefisiennya karena tadi 2 dibagi dengan pangkat yang baru dibagi 2 sama dengan 1. Tidak kita tulis. Angka 3 karena ini konstanta tinggal tambahi saja dengan X. Kemudian batasnya min 1 sampai dengan 3. Kalau angka 3 masuk
dan angka 1 masuk, maka kita peroleh sebagai berikut. Min sepertiga kali 3 kuadrat pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3. Ini kalau angka 3 yang masuk. Kalau angka min 1 yang masuk berarti min sepertiga kali min 1 pangkat 3 ditambah min 1 kuadrat ini ditambah 3 kali min 1. Nah, ini tinggal kita sederhanakan saja hasilnya. Sepertiga ini kalau dikalikan ini harus dihitung dulu ini. 3 pangkat 3 ini 27. 27 kali sepertiga sama dengan 9. Ada tanda minus. 3 kuadrat itu 9 juga. 3 kali 3 juga 9. Yang belakang ini min 1 pangkat 3 itu min 1 kali min 1 kali min 1. Sama dengan min 1. Dikalikan ini ya sama dengan plus. Karena min kali min ya. Plus sepertiga. Min 1 kuadrat itu min 1 kali min 1. Berarti 1. Kemudian 3 kali min 1 adalah min 3. Oke, kemudian dihitung. Ini kalau dihitung min 9 kali ditambah 9 itu 0. Ditambah 9 hasilnya 9. Kemudian ini sepertiga ditambah 1 dikurangi 3. Plus 1 min 3 itu adalah min 2. Jadi seperti ini. Nah, Anda supaya bisa menghitung dengan mudah, maka yang bulat itu bisa Anda gabung dengan yang bulat ya. Dihitung. 9 dikurangi min 2 itu berarti 9 ditambah 2. Baru nanti ini disendirikan. 9 ditambah 2 itu 11. Kemudian dikurangi sepertiga. 11 dikurangi sepertiga tidak lain adalah 10/2/3. Nah, inilah contoh-contoh dari menghitung luas daerah integral dengan menggunakan integral tentu. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.